Oke, selamat sore teman-teman netizen dan seluruh yang berkawan dengan netizen. Hari ini saya mau bahas satu isu yang sedang hangat, yaitu hukum hak asasi manusia dan pelanggarannya dan akibatnya terhadap alam dan lingkungan. Karena ada fenomena macam-macam di Indonesia hari-hari ini. Ini seri kuliah yang hendak mempromosikan jalan pikiran baru untuk mengerti di mana sebetulnya kedudukan hukum di dalam era yang disebut environmental, zaman lingkungan hidup itu. Dulu kita bicara tentang hak asasi manusia dalam pengertian natural rights. Saya pakai papan ini sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kita bilang HAM, selalu kita ingat asal usulnya adalah natural rights. Jadi hak yang diberikan oleh alam. Karena itu tidak boleh diambil oleh negara itu. Kalau kita bilang diberikan oleh alam, seharusnya kita kembalikan hak itu pada perlindungan alam itu. Tapi paradoksnya adalah alam justru mengalami penindasan oleh natural rights. Jadi seringkali dianggap bahwa eksploitasi manusia terhadap alam itu disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Jadi logiknya begitu tuh. Karena itu sekarang kalau orang bilang, dulu kita bilang hak asasi manusia artinya kita protect hak dari mereka yang paling tertinggal di dalam kompetisi sosial, yang namanya proletariat itu. Jadi proletar adalah mereka yang tertinggal dalam kompetisi sosial, dan karena itu hak mereka harus dipenuhi pertama tuh. Buruh misalnya terutama. Tapi sekarang yang disebut proletar itu bukan lagi buruh, tetapi pohon akasia di hutan UI yang ditebang oleh keputusan rektor misalnya karena ada perluasan bangunan. Jadi proletarnya adalah si pohon itu. Demikian juga kalau kita bilang sekarang ada bencana alam, seolah-olah bencana itu disebabkan oleh alam. Padahal ada istilah baru sekarang, antroposin. Antroposin. Artinya magnitude dari kerusakan alam itu sama dengan magnitude kerusakan yang dibuat oleh manusia. Jadi sekarang kita nggak bisa bedain mana kerusakan alam, mana kerusakan manusia sebetulnya. Jadi ada konsep-konsep baru di dalam hukum internasional tentang perlindungan alam dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau coba bahas perubahan paradigma dari natural right pergi ke the right of nature itu. Jadi dari hak-hak alamiah manusia, kita mau coba hijrahkan konsep hak itu ke dalam hak dari alam. Jadi bukan lagi hak dari manusia itu. Minggu lalu saya terangkan bagaimana seekor semut yang terinjak oleh seorang mahasiswa di sebuah ruangan kuliah menyebabkan jumlah kalor yang diproduksi oleh mahasiswa di ruangan kuliah itu turun karena metabolismenya dari seekor semut berhenti, akibatnya suhu turun. Karena suhu turun maka potensi untuk naiknya permukaan laut Jawa akan meningkat 0,0 sekian nanomilimeter karena setiap orang lebih sering pergi ke toilet, dan itu menyebabkan di dalam keadaan homeostatik kalau terjadi lelehan es di kutub utara, kemungkinan kota Amsterdam tenggelam. Kalau Amsterdam tenggelam itu berarti proposal si mahasiswa yang sedang minta jatah untuk studi disertasi di Amsterdam akan ditolak oleh pemerintah Belanda karena filenya terendam air. Lalu si mahasiswa marah-marah tuh. Dasar kolonial, gak mau bantu beasiswa, padahal salah dia sendiri. Kenapa dia injak semut di situ tuh? Jadi keadaan itu yang memungkinkan kita untuk mengulas lagi yang disebut the right of nature. Nah kalau kita tahu dulu perempuan bahkan gak disebut sebagai pemilik hak, karena itu dia gak perlu dilindungi. Dianggap perempuan itu properti dari laki-laki, jadi dia tidak punya hak sebetulnya. Sekarang perempuan punya hak. Bahkan Indonesia punya apa yang disebut domestik perlindungan
domestic violence segala macam itu. Yang dulu orang anggap kalau perempuan terbunuh itu karena dia lemah gitu. Jadi hak itu bertumbuh dari yang dulu perempuan itu dianggap sebagai setara dengan budak, sekarang perempuan punya hak. Anak-anak dulu juga nggak dilindungi, sekarang dilindungi. Dulu binatang nggak dilindungi, sekarang dilindungi. Jadi ada evolusi hak. Hak itu tumbuh itu. Berkembang bersamaan dengan pengertian kita tentang peradaban gitu. Jadi kalau sekarang ada orang bertanya, Anda do you speak human rights? Yes, I do speak human rights. Oke, Anda beradab. Tapi do you speak the right of nature? Apa itu? Do you speak environmental ethics? Apa itu? Oh, artinya Anda nggak beradab. Karena tidak speak environmental ethics. Ya karena itu mahasiswa misalnya Indonesia yang lulus hari ini dan tidak paham tentang apa itu Greenpeace, apa itu environmental ethics, itu artinya dia manusia dungu besok tuh. Karena nggak ngerti perkembangan itu. Apa namanya, a man who graduates today and stop learning environmental ethics tomorrow is an uneducated the day after gitu. Besok lusa dia jadi bego itu. Jadi kita ingin agar supaya soal ini kita promosikan dalam upaya untuk mempersiapkan generasi baru yang bahkan orang berpikir generasi 100 tahun Indonesia di tahun berapa? 2045. Dan kita mau bayangkan misalnya dunia tahun 2045 itu diisi oleh apa? Jangan-jangan webinar beginian juga diisi oleh robot. Karena robot lah yang punya kepentingan dengan alam. Manusia mungkin sebagian udah punah. Atau kalau kita bicara tentang radical evolution, dunia ini seharusnya sudah capek dengan adanya manusia. Karena itu mesti diganti dengan makhluk lain tuh. Dalam tahun ekologis mungkin dianggap itu ya cuman ganti dari manusia ke robot kan itu cuman ganti 20% kan. Karena sebetulnya secara teknik bagian tubuh kita 80% bisa diganti dengan mesin kan. Jadi apa gunanya tinggal tambah 20%. Dan itu mungkin bisa terjadi 2045. Sehingga sidang kabinet yang dipimpin oleh penerus Presiden Jokowi adalah bercakap-cakap dengan artificial intelligence itu. Jadi ini soal-soal yang kita akan ulas nanti. Tapi kita mulai dulu dengan, saya kasih pengantar itu sebagai upaya untuk aproksimasi problem lingkungan 2045 dihubungkan dengan fasilitas yang tersedia di universitas untuk menghasilkan environmental ethics. Nah teman-teman, ada biasa ini ada kelas yang bebas, semua orang bisa ikuti. Di ruangan ini ada saudara Ginanjar yang belajar tentang matematik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UI. Dia 2 semester lagi akan DO karena mau jadi aktivis Greenpeace. Dia sedang berupaya untuk melihat problem lingkungan ini untuk dikaitkan dengan program BEM. Karena BEM sedang berupaya untuk memfasilitasi pikiran-pikiran environment sebagai bahan untuk demonstrasi anti perusakan lingkungan. Anti harus disebutkan dengan keras itu. Itu soalnya dia mengepalai Departemen Sosial Politik di BEM UI. Lalu ada Raisa yang minggu lalu juga ikut kuliah. Raisa lulus dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Jerman, dan dia mungkin ingin ubah Indonesia supaya ada Black Forest seperti di Jerman, tapi di kita Black Forest-nya adanya di kafe itu. Dan Raisa aktif di sebuah LSM yang punya kaitan dengan aktivitas lingkungan global gitu tuh. Lalu ada Tata, ekonom dari UI, yang pengetahuan dia tentang ekonomi udah lama dia tinggalkan karena dianggap tidak menyelesaikan justice. Padahal ekonomi sebetulnya berupaya untuk menghasilkan welfare. Karena itu dia berupaya untuk menghidupkan diskursus tentang hak rakyat terhadap green economy, hak rakyat terhadap oksigen, hak rakyat terhadap lingkungan yang awet, bukan yang bersih tapi yang awet itu. Dari Greenpeace juga Mbak Hindun. Mbak Hindun arsitek. Tapi dia lebih suka untuk menikmati keindahan alam daripada keindahan bangunan di metropolitan. Jadi seorang arsitek yang memilih untuk mengambil pengalaman radikal dari isu lingkungan. Hindun dan Tata dari
Hindun dari Universitas Institut Teknologi Surabaya. Institut, saya sengaja salahkan supaya saya mau dengar suaranya melekat gitu. Institut 10 November. Dan sekarang aktif di Greenpeace. Jadi itu pengantar saya, dan yang akan memberi kuliah utama adalah Jenderal Purnawirawan Haris Azhar. Profesor Haris Azhar. Kita sebut aja semua orang sini profesor. Karena kata profesor itu sekarang udah nggak ada gunanya tuh, karena banyak profesor yang nipu segala macam itu, dan banyak profesor yang bahkan bikin salah analisis hukum, padahal dia adalah profesor hukum. Jadi Haris orang yang paham tentang isu lingkungan, paham tentang hak asasi manusia, bertahun-tahun bergumul di dalam problem itu dan berupaya untuk beroposisi dengan semua rejim. Dan memang itu yang mesti kita lakukan. Civil society ditakdirkan untuk menggeleng pada kekuasaan, supaya terjadi balance di dalam upaya distribusi justice. Jadi Haris punya banyak data, dan Haris dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu. Teman baik saya, teman naik gunung saya juga tuh. Oke, itu pengantar saya. Selebihnya buat Haris Azhar. Dia sekarang di Lokataru, sebuah lembaga riset hak asasi manusia, hukum, lingkungan, macam-macam. Lokataru itu singkatan dari lokasi pertarungan. Itu buatan saya ringkasannya. Tapi dia mengasuh satu situs akun publik, judulnya Percandolan Indonesia. Jadi kita sebetulnya tertinggal di dalam isu hak asasi manusia karena kita terlambat memasukkan hak lingkungan itu ke dalam pembicaraan publik. Bukan sekedar terlambat sebetulnya, tapi pemerintah membatalkan isu itu melalui undang-undang Omnibus Law, sehingga nggak ada kesempatan untuk menghasilkan justice pada lingkungan. Kalau misalnya hutan Papua itu diizinkan untuk dieksploitasi tanpa minta izin pada burung, kecoa yang ada di hutan di situ, pada mamalia, pada 20 jenis pohon, pada 150 macam serangga, pada 500 masyarakat adat. Jadi itu ajaibnya bahwa pemerintah mengatakan kami pemerintahan yang pro lingkungan, tapi pada saat yang sama menghasilkan regulasi-regulasi yang justru menghalangi kenikmatan lingkungan untuk tumbuh berdasarkan the right of nature. Itu problem kontemporer kita. Silakan siapa yang mau kasih tanggapan sambil nunggu Haris. Saya kira Saudara Ginanjar boleh kasih point of view yang rada-rada nyeleneh, karena Anda yang menyaksikan secara real pemburukan keadilan sosial terutama di bidang lingkungan. Silakan Ginanjar. Menurut saya sangat menarik sih Prof, konsep the right of nature, dan bagaimana konsep ini tuh masih sangat asing pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan juga di ruang kelas. Ya, contohnya kemarin tuh soal banjir di Kalimantan Selatan. Itu banjir Kalimantan Selatan, pemerintah mempropagandakan, oh ini tuh karena curah hujan yang tinggi. Terus kebakaran hutan, oh ini tuh karena curah hujan yang rendah. Pun juga bagaimana misalnya kayak perkebunan sawit. Ketika kita memprotes bagaimana perkebunan sawit, bagaimana perkebunan sawit itu menimbulkan deforestasi, menimbulkan kerugian-kerugian lingkungan, itu dibalas dengan, oh ini perkebunan sawit itu penghasilan utama bagi masyarakat sekitar. Bagaimana kita menggantikan perkebunan sawit ini. Pun juga dengan ketika kita membahas energi kuota batu bara, itu kan berarti mereka membahasnya, oh ini energi batu bara itu kekayaan alam kita, dan saat ini energi batu bara itu energi yang paling murah. Itu kan cara pikir yang tidak berperspektif pembangunan berkelanjutan dan juga dari of nature ini kan, Profesor. Saya melihatnya itu sangat jangka pendek dan tidak mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan ke depannya. Dan apalagi hal itu juga masih diajarkan di ruang kelas. Kayak saya Fakultas MIPA dan ada geoscience kan, itu kok yang belajar tentang eksplorasi pertambangan itu semuanya juga tahu kalau misalkan batu bara itu kotor, tapi semuanya masih beranggapan bahwa batu bara itu adalah sumber energi yang ideal untuk Indonesia. Hal-hal itu sih Prof. Ini kenapa pemerintah masih belum menerapkan cara berpikir ini dalam pengambilan keputusan, dan juga cara berpikir seperti ini belum masuk ke ruang kelas kita.
Ya kita sebenarnya nggak usah persoalkan itu, karena dari awal saya masih ingat tuh tahun terpilihnya pertama kali Presiden Jokowi dengan Yusuf Kalla, dia bilang begini, lingkungan dan hak asasi manusia bukan prioritas kami itu. Jadi dari awal saya menganggap bahwa itu akan di skip dari pembicaraan publik. Karena itu saya pada waktu itu menyatakan golput. Karena kampanye Presiden Jokowi bilang begini, kami akan mencetak 20 juta hektar sawah. Saya tinggal di Gunung Pancar itu. Lalu saya berpikir bahwa itu berarti kediaman saya yang tadinya tebing, tiada pohon, dan saya tanam satu persatu, itu akan dijadikan Jokowi sebagai sebagai sawah gitu. Maka saya bilang, saya nggak pilih Jokowi. Karena dia ingin memangkas. Kan itu artinya penyediaan tanah kalau nyetak sawah baru, kan 20 juta hektar. Jadi saya asumsikan tanah saya juga yang sekecil itu akan dijadikan sawah. Padahal saya tanamin pohon di situ untuk nangkap oksigen itu. Lalu saya bilang, saya tidak akan memilih Jokowi. Saya ingin memilih Prabowo itu. Terus saya dengar pidato Prabowo. Prabowo bilang, bagaimana mungkin, ini dia debat Presiden Jokowi, mau mencetak 20 juta hektar sawah kalau nggak ada air. Oleh karena itu Prabowo dalam upaya untuk bertanding retorik, dia bilang, atau timnya bilang, kita akan cetak 20 bendungan besar supaya ada air untuk sawah. Lalu saya bilang, separuh tanah saya diambil Jokowi untuk bikin tanah, bikin sawah, separuh lagi diambil untuk bikin bendungan oleh Prabowo. Maka saya bilang dua-duanya tidak mengerti tentang lingkungan itu. Jadi saya pada waktu itu memutuskan untuk anti dua-duanya hanya karena kedunguan logika itu. Jadi Prabowo ingin mengatasi problem 20 juta itu dengan membuat 20 bendungan. Jadi sama juga, itu artinya membabat hutan baru untuk bikin sawah dan bendungan. Jadi dua rejim ini sebetulnya illiteracy dalam soal environmental ethics itu. Sampai sekarang juga begitu yang terlihat sebetulnya itu, kondisi itu. Oke, itu pengantar saya sekaligus